Oke, sekarang kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar yang berikutnya, yaitu mengenai aturan rantai begitu ya. Jadi sebenarnya apa sih aturan rantai itu? Ya, aturan rantai itu sebenarnya adalah turunan dari fungsi komposisi gitu ya. Oke, jadi aturan rantai gitu ya. Aturan rantai. Oke ya, aturan rantai. Jadi misalkan kita punya FU gitu ya. Oke. Apa itu FU? Jadi FU itu adalah fungsi komposisi. Kenapa? Karena U itu adalah suatu fungsi dalam X begitu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya seperti seakan-akan FOU gitu ya. FOU. Nah, gitu ya. Jadi komposisi. Jadi kalau kita mau cari turunannya bagaimana? Jadi ini mau kita turunkan terhadap X gitu ya. Maka turunannya adalah turunan dari U dikali dengan U aksen. Jadi ini adalah F aksen X gitu ya. Nah, ini mungkin akan sedikit susah dipahami, tapi kita uh, lihat saja. Kalau memakai notasi dy dx mungkin akan lebih mudah. Jadi kalau kita mempunyai dy dx, nah ini sebenarnya adalah y yang hendak diturunkan ya. Jadi ternyata y itu adalah fungsi dalam u, sedangkan u itu adalah fungsi dalam x gitu ya, gx mungkin ya. Oke. Nah, maka kita bisa tulis sebagai dy du dikali du dx. Nah, gitu. Mungkin ini lebih mudah dipahami notasinya. Oke, daripada mungkin begini ya. Oke, jadi kita lihat contoh saja. Oke. Contoh ya. Oke, misalkan nomor 1 nih. Misalnya kita punya soal tentukan turunan ya. Oke. Misalnya kita punya fx ini adalah 2x dikurangin 1 pangkat 10. Oke ya. Nah, ini bagaimana cara kita mencari turunannya? Oh ya, mungkin kita cari yang pangkatnya kecil terlebih dahulu. Pangkat 2 misalnya. Nah, gimana cara kita menentukan turunannya? Oke, jadi ada dua cara. Jadi cara pertama itu kita jabarkan terlebih dahulu fx-nya. Jadi 2x kurang 1 kuadrat ini kan kalau dijabarkan jadi pangkat 2, 4x pangkat 2, ini kali ini negatif 4x, lalu ini dikuadratkan positif 1 gitu ya. Maka kalau kita turunkan, karena ini adalah bentuk penjumlahan pengurangan, tinggal diturunkan satu persatu ya. Jadi 8x dikurangin 4, selesai ya. Tapi kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan aturan rantai, maka kita punya fx sama dengan apa? 2x dikurangi 1 pangkat 2. Kita bisa misalkan apa? U itu adalah 2x kurang 1. Maka kita mendapatkan sekarang bukan fx tapi fu, itu adalah u pangkat 2. Betul ya? Jadi u pangkat 2 begitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita menurunkan? Jadi kita mau mencari mungkin disesuaikan dy dx saja deh. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Sesuaikan dengan dy dx ya, gitu ya. Oke, jadi kita misalkan kita punya y sama dengan apa? U pangkat y itu adalah ini deh, 2x kurang 1 pangkat 2. Oke.
kalau kita misalkan U itu adalah 2X kurang 1, maka berarti Y-nya sekarang ini bisa kita tulis menjadi U pangkat 2. Betul ya? Karena U-nya adalah 2X kurang 1, jadi ini jadi U pangkat 2 gitu ya. Dari sini kita bisa peroleh DU dx, yaitu apa? Turunan U terhadap X. Jadi ini kalau kita turunkan hasilnya jadi 2. Kalau dari sini kita bisa dapat dy du. Apa itu? Yaitu Y diturunkan terhadap U. Maka ini akan menjadi 2U pangkat 1 ya, 2U. Karena kita mau mencari apa? Karena kita mau mencari dy dx, maka kita bisa menggunakan dy du dikali dengan du dx gitu ya. Nah, dy du itu apa? dy du itu adalah 2u, sedangkan du dx itu adalah 2, maka hasilnya adalah 4u. Tapi u itu apa? U itu adalah 2x dikurangin 1. Kalau kita kali masuk, hasilnya jadi 8x kurang 4. Oke, sama ya jawabannya ya. Oke. Tetapi masalah muncul kalau dia pangkatnya gede. Misalnya contoh nomor 2 gitu ya. Oke, contoh nomor 2. Misalnya fx ini adalah 2x dikurangin 1 pangkat 5 misalnya. Nah, ini kalau jabarkan nih susah loh. Jadi 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. Nah, ini kan kalau jabarkan kan lumayan juga ya. Maka soal seperti ini tuh kita tidak menjabarkannya. Jadi cara satu sebenarnya tidak bagus. Jadi kita akan menggunakan aturan rantai begitu. Oke, ini saya hapus. Maka kalau kita menggunakan aturan rantai, jadi kita bisa menuliskan adalah ini Y sama dengan U pangkat 5. Kalau U-nya adalah 2X kurang 1 ya. Nah, begitu. Maka dari sini kita akan dapat dy du. Artinya Y diturunkan adalah U. Berarti tinggal diturunkan 5U pangkat 4. Gitu ya. Kalau ini du dx, berarti U ini kita turunkan terhadap X. Turunan dari 2x 2, turunan dari min 1 nggak ada. Oke, maka kita bisa mencari dy dx, yaitu turunan y ya, yaitu apa? dy du dikali dengan du dx gitu ya. Maka dy du ini apa nih? Dy du ini adalah 5u pangkat 4, sedangkan du dx ini ada 2. Jadi kalau kalikan hasilnya 10u pangkat 4. Tapi u itu apa? U itu adalah 2x dikurangin 1, begitu ya, pangkat 4. Oke. Tapi sebenarnya kalian bisa pakai cara cepat. Oke, saya ajarin. Jadi fx-nya itu adalah kayak cara cepat ya. Oke. Jadi fx ini kan ada 2x dikurangin 1 pangkat 5 begitu ya. Maka kalau kamu cari turunannya, itu berarti ini pangkat kali ke depan, oke. Jadi depan kurung ini kan 1 ya, jadi 5. Oke, lalu kemudian pangkatnya kita kurangin 1, jadi 4. Lalu kalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam kurung. Jadi dalam kurung ini kan adalah 2x kurang 1 ya. Kalau diturunkan, maka hasilnya 2. Turunan dari kurung ini kan 2 ya, maka kali 2 begini. Oke. Lalu kemudian 5 dikali 2 berapa? 5 kali 2 hasilnya 10. Maka jawabannya adalah 10 2x kurang 1 pangkat 4. Oke, lebih cepat ya. Mungkin kita lihat beberapa soal lagi supaya kita bisa lebih lancar gitu ya. Oke, contoh nomor 3. Misalnya fx ini adalah x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5. Terus dipangkatkan 12 gitu ya. Nah, ini kalau dicari turunannya bagaimana? Oke, kita pakai cara cepat gimana? Oke ya. Jadi turunannya adalah apa? Pangkat kali ke depan. Lalu ini ditulis. Lalu pangkatnya dikurangin 1 dari 11 gitu ya.
kalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Jadi dalam kurung ini kalau diturunkan hasilnya jadi apa? Ya. X pangkat 2 kalau diturunkan jadi 2x gitu ya, 2x. Sedangkan negatif 3x kalau diturunkan jadi kurang 3. Sedangkan plus 5 hasilnya turunan 0 ya, nggak usah tulis. Nah, maka sekarang jawabannya akan menjadi apa? 12 kurung buka. Nah, ini tulis ke depan saja. Lalu hasilnya dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangin 3x tambah 5 pangkat 11 begitu ya. Nah, kalau tidak ada di pilihan ganda, misalnya soalnya pilihan ganda, maka biasanya sih 12-nya kali masuk begitu ya. Maka jadi 24x dikurangin 36. Terus ini tetap gitu ya. Nah, kenapa ini tetap? Karena ini ada pangkat 11, jadi tidak bisa dikalikan sekian. Karena pangkat harus kerja duluan. Kalau kamu jabarkan pangkat 11 kan sulit ya. Nah, jadi ini hanya bisa kali masuk sini, karena sini nggak ada pangkat. Begitu. Oke. Ya, jadi bagaimana kita lihat soal-soal lain lagi? Oke, contoh. Oke, kita lihat nomor 4 ini adalah fx sama dengan akar kuadrat dari 4x pangkat 2 kurang 5. Jadi ini harus kita jadikan sekian pangkat sekian ya. Jadi soal ini kita ubah menjadi 4x pangkat 2 dikurangi 5 pangkat setengah ya. Nah, maka kalau kita turunkan menggunakan aturan rantai ya, kayak ini kurung pangkat ya. Maka pangkatnya kali ke depan jadi setengah 4x pangkat 2 kurang 5. Pangkatnya itu dikurangin 1. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan turunan dalam ya. Oke, turunan yang di dalam kurung. Jadi dalam kurung ini 4x pangkat 2 kurang 5. Ya, kalau diturunkan maka ini akan menjadi 8x. Sedangkan negatif 5 kan tak ada ya. Nah, jadi 8x. Ini setengah kali 8x kan 4x ya. Maka jawabannya akan menjadi 4x buka kurung 4x pangkat 2 dikurangin 5 dipangkatkan. Nah, setengah dikurang 1 negatif setengah. Oke, ini pangkat negatif berarti bisa pindah ke bawah jadi per ya. Maka jadi 4x per 4x pangkat 2 dikurangin 5 pangkat setengah begitu ya. Kalau udah pindah pangkatnya minus jadi plus. Kita tahu pangkat setengah kan berarti akar ya. Maka jawabannya menjadi 4x per akar 4x kuadrat dikurangin 5. Nah, begitu ya. Oke, ini adalah jawabannya. Nomor 5 ya. Oke. Jadi nomor 5 ini misalnya fx ini adalah 2x kurang 1 pangkat 5. Terus di sini adalah 3x kurang 1 pangkat 4 misalnya. Nah, ini bagaimana kerjanya? Kalau kita perhatikan ini adalah perkalian, maka berarti harus menggunakan U kali V. Maka berarti ini kita misalkan adalah U, ini kita misalkan adalah V, begitu ya. Maka berarti kita tahu bahwa U-nya itu adalah 2x dikurangin 1 pangkat 5. Sedangkan V-nya adalah 3x dikurangin 1 pangkat 4. Jadi U aksennya apa? U aksennya berarti pangkat kali ke depan. Oke. Lalu pangkatnya kurang 1 ya. Jangan lupa dikali dengan turunan yang di dalam kurung ini. Oke. Dalam kurung ini kalau kita turunkan hasilnya 2 ya. Maka kali 2. 5 kali 2 10 ya. Maka ini hasilnya jadi 10 kurung buka 2x dikurangi 1 maka 4. Sedangkan yang V yang ini itu berarti V aksennya apa? Berarti pangkat kali ke depan lalu kemudian pangkatnya dikurangi 1 jadi 3 ya. Jangan lupa kali dengan turunan yang di dalam kurung. Oke. Dalam kurung ini kalau diturunkan 3x turunannya hasilnya 3 ya. Maka jadi 3. 3 kali 4 12. 3x dikurangi 1 pangkat 3. Oke.
Maka jawabannya kita ingat rumusnya apa? U kali V. Oke, jadi F aksennya itu adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen gitu ya. Maka jadi apa? Jadi U aksennya adalah 10. Oh, jangan dikurung ya. Oke, U aksennya adalah 10 kurung buka 2X dikurangin 1 pangkat 4. Oke, ini U aksen. Masih kali dengan V. V ini adalah ini ya, 3X kurang 1 pangkat 4. Oke. 3X dikurangin 1 pangkat 4. Ditambah dengan, oke. Apa nih U? U mana? U ini ya. 2X kurang 1 pangkat 5. Apa? 2X kurang 1 pangkat 5. Oke. Itu adalah U. Dikali dengan V aksen. V aksen ini nih, 12. 3X dikurangin 1 pangkat 3. Gitu ya. Oke, sekarang masalahnya adalah menyederhanakan bentuk seperti ini. Jadi bagaimana cara menyederhanakannya? Oke. Maka kita harus melihat suku bersama gitu ya. Oke, jadi 10 ini bisa kita tulis menjadi 2 kali 5. Kenapa? Karena ini 12 ini bisa kita ubah jadi 2 kali 6. Jadi 10 sama 12 ini sama-sama habis dibagi 2. Maka kita tulis menjadi 2 kali sekian, oke? Jadi 10 ini karena sama-sama dengan 12 habis bagi 2, kita tulis menjadi 2 kali sekian. Oke, 10 ini 2 kali 5, oke? Nah. Lalu di sini 2X kurang satunya pangkat 4. Di sini 2X kurang 1 pangkat 5. Karena ini lebih kecil pangkatnya, maka biarin. Oke. Tapi di sini 3X kurang satunya pangkat 4. Sedangkan di sana 3X kurang 1 pangkat 3. Karena ini lebih besar, maka kita pisah. Jadi 3X dikurangin 1 dikalikan dengan 3X dikurangin 1 pangkat 3. Kenapa? Karena ini ada pangkat 3 di sana. Jadi ini pangkat 3, maka dia butuh 1 lagi untuk jadi pangkat 4. Gitu ya. Oke, lalu ditambah dengan, sekarang ini 12 ini kita tulis jadi apa? 2 kali 6 gitu ya. Lalu ini 2X kurang 1 pangkat 5. Di sana 2X kurang 1 pangkat 4. Berarti ini jadi 2X kurang 1 pangkat 4 dikali 1 biji lagi kan. Jadi apa? 2X kurang 1 dikalikan dengan 2X kurang 1 pangkat 4. Kalau dikalikan hasilnya jadi pangkat 5 ya, betul ya. Ini pangkat 1 pangkat 4 pangkat 5. Oke, sekarang 3X kurang 1 pangkat 3 ini lebih kecil. Maka dia tetap ya. Begitu. Lalu kita lihat ada yang sama nggak? Yang sama 2. Oke. Sama-sama 2 kan? Oke. Nah, apalagi? Lalu ada 2X kurang 1 pangkat 4. Oke. 2X kurang 1 pangkat 4. Oke ya, sama ya. Lalu kemudian apalagi? Ada 3X kurang 1 pangkat 3. Betul? Nah, 3X kurang 1 pangkat 3. Nah, sekarang yang sama ini kita tuliskan terlebih dahulu. Oke. Jadi 2. Lalu apalagi yang sama? 2X kurang 1 pangkat 4. Apalagi yang sama? 3X kurang 1 pangkat 3 gitu ya. Nah, apalagi udah ya. Maka setelah itu akan buka kurung, tambah buka kurung gitu ya. Apa yang kita tulis sini? Di sini adalah sisa-sisa dari suku pertama yang kita belum keluarkan. Jadi di suku pertama ini semua kita sudah keluarkan yang sama ya. Mas sisa apa? Sisa 5 sama barang ini kan. Sisa 5 sama barang ini. Oke. Lalu kemudian suku kedua ini semua nih, itu kita sudah keluarkan yang sama kan. Maka sisa apa nih? Sisa 6 sama barang ini ya. 6 sama 2X kurang 1 begitu ya. Nah, yang kurung besar ini kita sederhanakan gitu ya. Besar ini kita sederhanakan. Yang ini kita sudah cantik. Jadi ini biarin saja karena sudah cantik. Oke. Maka ini kita kali masuk, jadi 15X dikurang 5 ditambah dengan, oke, ini kali masuk 12X kurang 6 gitu ya. Nah, maka kita sederhanakan lagi yang di dalam kurung besar itu. Ini biarin karena sudah bagus. Oke.
15x dengan 12x, jadi 17x. Minus 5 dengan minus 6, minus 11. Kadang kalau pilihan ganda mungkin ini tidak ada, maka biasanya ini 2 ini dikali masuk ke kurung ini, karena kurung ini tidak ada pangkat. Maka kalau dikali masuk jadi 34x dikurang 22. Sedangkan ini tetap ya, yang ada pangkat itu tetap karena pangkat, jadi tidak bisa dijabarkan. Begitu. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari soal ini ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Sekian.